Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Tema kita adalah apa yang dia sembunyikan dari dirimu. Kita tarik energi seseorang yang kamu pikirkan. Yang dia sembunyikan dari dirimu ini terkait dengan sebuah keputusan, pilihan, rencana masa depannya. Terlihat ya, dia itu sangat bersungguh-sungguh, bekerja keras, fokus, sibuk dengan pekerjaannya, dengan yang dia kerjakan. Untuk apa? Untuk memperbaiki standar hidupnya, untuk memperbaiki nasib baiknya. Dia ingin mendapatkan masa depan yang baik, yang cemerlang. Ya, walaupun hasil yang dia dapatkan saat ini belum banyak, tapi dia sabar dalam prosesnya. Dia sedang menunggu keajaiban, menunggu sebuah keberuntungan yang terjadi pada hidupnya, terutama perubahan nasibnya. Sambil menunggu hasilnya, dia pun juga berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan memperbaiki ibadahnya, memperbaiki hubungan dia dengan Tuhan, Sang Pencipta Alam. Lebih sering berdoa ya, menebar kasih, menebar kebaikan, kebajikan. Ya, lebih banyak berderma, bersedekah. Dengan itu dia bisa mendapatkan sebuah kehidupan yang layak, kehidupan yang baik, nasib baik, keberuntungan. Ya, jadi yang dia sembunyikan dari kamu tuh sebenarnya tentang standar hidupnya, pemenuhan secara materi. Karena 2 kali ini terkait dengan Pentacle, dan dia lagi meminta pertolongan kepada Sang Pencipta agar dimudahkan urusannya, terutama kepada rezekinya. Mungkin kamu merasa dia sudah banyak berubah ya, tidak intens seperti dulu, tidak sering merespon, memberi kabar, dan meluangkan waktunya dengan dirimu. Karena ya dia lagi menyusun rencana masa depannya, memperbaiki kualitas hidupnya, perubahan nasibnya, kebahagiaannya. Jadi jangan berburuk sangka, berpikir negatif atas dirinya. Karena dia ini adalah orang yang bertanggung jawab atas hidupnya, terhadap masa depannya. Dia sangat menginginkan kehidupan yang stabil, yang harmonis, yang sehat. Lalu kita cek perasaan terdalamnya dia saat tidak menghubungi dirimu. Sebenarnya apa yang ingin dia sampaikan? Ya, dia katakan dia terpaksa melakukan ini. Dia terpaksa meninggalkanmu, tidak meresponmu, mengabaikanmu, bahkan melupakan dirimu sebentar, agar dia bisa fokus dengan pekerjaannya, rencana dia. Karena ketika dia bisa mendapatkan kehidupan yang layak, kestabilan materi, dia bisa memberikan lebih kebahagiaan itu denganmu, bisa berbagi kebahagiaan itu bersamamu. Ya, walaupun itu sangat menyakitkan dan membuat kamu sedih dan terluka, dia sangat menyadari itu. Dia membutuhkan kestabilan hidup, balancing ya, karena waktu itu kehidupannya masih berantakan, masih kacau, belum stabil, nasibnya ya gak menentu. Jadi dia belum bisa membahagiakanmu, walaupun dia sangat menyukaimu, walaupun dia masih punya rasa dan cinta padamu. Tapi itu tidak cukup untuk bisa mencintaimu, karena dia ingin memberikan lebih kepadamu. Dia tahu kamu juga mencintainya, dan dia ini adalah orang yang pekerja keras, dan dia tahu bagaimana caranya
membahagiakan pasangannya. Lagi-lagi ini terkait dengan pentacle ya, dia meninggalkan kamu. Dia ingin kamu mengerti dengan kondisinya, keadaannya, situasinya. Walaupun ini sangat sulit, walaupun ini harus ada sebuah pengorbanan, ya, pengorbanan cinta untuk mendapatkan kehidupan dan masa depan yang baik, masa depan yang cemerlang, kehidupan yang harmonis, yang bahagia. Secara ketertarikan, dia ini masih memiliki gairah, semangat, harapan, cinta, rasa yang sama. Tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan, dan dia masih menjaga perasaan itu sampai sekarang, rasa itu. Namun dia tidak bisa berbuat banyak. Ketika dirinya saja belum mampu, belum stabil secara keuangannya, perubahan nasib yang baik, ini nanti akan malah menimbulkan kekacauan, perdebatan, masalah, konflik denganmu. Cinta itu perlu, tapi uang ini bisa memenuhi segalanya, termasuk kebahagiaan. Dia bisa memberikan kamu kebahagiaan dengan memiliki uang yang banyak. Ini secara logis pemikirannya. Walaupun menurutmu uang ini bisa dicari bersama, yang penting kamu dan dia ini bisa bareng. Tapi menurut dia, uang ini bisa dia gunakan untuk memberikan kebahagiaan kepadamu. Dan ini adalah sebuah tanggung jawab baginya. Ini penting baginya. Saat ini dia meminta jeda, meminta waktunya untuk dia bisa menyelesaikan dan bisa fokus dengan pekerjaannya. Jadi waktu bersamamu ini ya tidak banyak. Dia butuh istirahat, butuh untuk memperbaiki nasibnya, dan dia juga berharap agar kamu pun juga bisa melakukan hal yang sama, bisa mengejar impianmu, tidak terlalu fokus kepada dirinya. Jadi lepaskanlah kemelekatan di antara kalian berdua. Ini bukan waktu yang tepat dan terbaik untuk kalian bersama, karena ketika keadaan situasi belum stabil, terutama kepada keuangan, lagi-lagi ini yang akan terjadi, ya, pertengkaran. Ketika dia sudah stabil, sudah mapan, sudah banyak yang dia capai, aku merasa dia akan memperjuangkanmu kembali. Dia akan pede, lebih percaya diri, dan dia akan menghujani kamu dengan kebahagiaan. Karena dia merasa, saya sudah mampu, saya sudah cukup untuk bisa membahagiakanmu. Ketika dia datang dan hadir lagi dalam kehidupanmu, aku merasa banyak orang di sekitarmu yang iri. Karena dia ini adalah orang yang sangat sukses, memiliki jabatan, kehidupan yang stabil. Orang melihatnya itu banyak kesuksesan yang dia raih. Namun ada keraguan dan kecemasan dari keluarga terdekatmu. Cemasnya karena dulu dia pernah meninggalkan kamu, mengabaikanmu, membuat kamu terluka dan sedih. Jadi ada orang-orang yang khawatir ya dengan hubungan ini, khawatir dia kembali lagi denganmu. Kita cek untuk pesan semesta. Pesannya di sini, dipikirkan kembali lagi. Jangan terburu-buru untuk menerimanya. Jangan terburu-buru mengambil sikap, ya. Jangan langsung diterima dan jangan ditolak. Artinya pelajari dulu, kenal dulu. Apakah dia sudah berubah menjadi versi terbaiknya?
kenali dirinya, kenali keluarganya, temannya, agar kamu bisa mendeteksi sikap, perilaku, dan karakternya. Apakah dia adalah orang yang terbaik, jodoh yang kamu inginkan, yang akan menjadi pasangan hidupmu? Karena pernikahan ini adalah ibadah yang paling panjang. Kamu membutuhkan sosok orang yang bisa diajak bekerja sama, bisa diajak berkomunikasi. Menikah ini bukan landasannya cinta saja, tapi bagaimana keduanya ini bisa menjalankan kehidupan ini bersama. Komunikasi yang baik. Dulu dia ini adalah orang yang sulit berkomunikasi. Terbuktikan dia pernah mendiamkanmu, dia mengabaikanmu, ya mengabaikan perasaanmu, sehingga kamu merasa kayak tidak dihargai, tidak dimengerti, tidak dimiliki, tidak diterima emosionalmu. Maka ketika dia datang nanti, kamu harus pelajari dia. Apakah dia bisa memenuhi standar hidupmu, memenuhi standar jodohmu? Ketika kamu menginginkan pasangan yang memiliki kualitas yang baik, apakah dia memenuhi itu? Kamu menginginkan sebuah komunikasi yang baik, apakah dia mampu untuk bisa diajak komunikasi, ya? Untuk diajak diskusi. Menikah ini ya sampai akhir harus ada diskusi, harus ada topik yang dibahas, ada komunikasi yang baik. Bukan berarti memenuhi kewajibannya sendiri-sendiri, tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Pernikahan itu tim, kerjasama. Bagaimana mendidik anak itu yang baik? Kerjasamanya seperti apa? Menjadi seorang istri dan suami itu seperti apa? Bukan hanya suami yang bekerja, istri di rumah aja. Gak seperti itu ya konsepnya teman-teman. Kalau perlu, dia suruh belajar parenting dulu, agar dia memiliki kesiapan mental menjadi seorang ayah, ibu, menjadi orang tua yang baik. Berdasarkan penelitian, Indonesia ini urutan ketiga dari bawah yang memiliki minimnya pelibatan figur ayah dalam mendidik anaknya. Nah, ini penting bagi teman-teman ya yang akan menjadi seorang ayah. Dibutuhkan kesadaran untuk mau mengurus anaknya, mau memperhatikan kualitas dan perkembangan anaknya. Karena kecerdasan anak ini ternyata keterlibatan langsung peran figur ayah dalam mendidik anaknya. Jadi bukan ibu yang berperan penting, tetapi ayah. Karena di dalam kitab suci pun dijelaskan kecerdasan anak ini dipengaruhi peranan ayah dalam mendidik anaknya. Kenal dulu karakternya, jangan langsung diterima. Karena ini penting, lebih baik kamu menunggu orang yang berkualitas daripada kamu terburu-buru menikah dengan orang yang salah. Ketika kamu menikah dengan orang yang salah, maka bukan surga yang kamu dapatkan, tapi neraka yang akan kamu temui. Tidak hanya kamu yang tersakiti, tetapi anakmu, keturunanmu, dan ini menjadi siklus karma dalam hidupmu. Energi yang terkuat untuk zodiaknya ada Sagittarius, Leo, Pisces, Cancer, Scorpio, dan Taurus. Untuk inisialnya, unsur namanya ada W, J, F, Q, I, S, E, G, Y, K, C, dan B. Terima kasih yang sudah ikut readinganku, semoga kamu suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Mohon maaf kalau banyak salah kata, kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you, I love you, bye.